Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita berada di bagian yang keempat dari seri yang kita bahas di bulan Agustus ini yang kita namakan I Hate Church atau Aku Benci Gereja. Nah, selama seri ini kita membahas tentang hal-hal atau statement yang mungkin sering kita dengar yang bisa membuat orang tuh gak suka gereja dan benci gereja. Tapi yang kita lakukan, kita bukan hanya membicarakan itu, tapi kita belajar apa yang bisa kita lakukan nih, dimulai dari diri kita sendiri. Di minggu yang pertama kita ngebahas kok gak boleh nanya dan ragu sih gitu. Seringkali ada banyak sekali tempat atau institusi gereja yang kayak pokoknya kamu gak boleh nanya, gak boleh ragu, just shove this gitu. Tapi kita belajar bahwa ternyata pertanyaan dan keraguan itu bisa membawa kepada keselarasan dan pengetahuan yang lebih baik. Nah, di bagian yang kedua kita membahas di gereja gak ketemu Tuhan. Ya kan, wah kenapa kok kita ngebahas ini supaya kita ternyata ngelihat dan belajar bahwa apa yang kita kira itu religious, sacred itu ternyata bersumber dari ilah-ilah dan gak segitu rohaninya ternyata bahkan dari tradisi agama lain. Nah keren banget Tuhan itu, saya gak bisa lupa kalimat ini kayak Tuhan itu nurutin kita. Apapun yang kita pikir itu works, apapun yang kita pikir itu benar tuh ternyata Tuhan itu segitu graciousnya untuk dia tunggangi untuk kemuliaannya. Nah kemudian di minggu yang ketiga, di minggu lalu kita membahas bahwa gereja tuh gak bisa dipercaya. Ya kan, khususnya secara leadership, kepemimpinan, ada banyak orang atau pemimpin yang kadang bisa mengecewakan kehidupan kita. Tapi minggu lalu dengan penyampaian yang sangat real banget, kita diingatkan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna gitu. Bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang kita kira hebat pun ternyata juga ada dalam tanda kutip busuknya gitu ya kan. Nah kita semua bersama-sama kita disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas judul ini, I love this one. Ada lagi nih, orang Kristen itu munafik. Apa maksudnya munafik? Udah munafik fake lagi, udah munafik palsu lagi ya kan. Bapak bisa orang Kristen itu munafik. Pernah gak dengar kalimat ini kira-kira ya kan? Atau mungkin gini, pernah mengucapkan kali ya kan? Atau mungkin kita yang dikatain kayak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kita ngatain orang lain kayak gitu. Jadi munafik, udah munafik fake lagi, palsu lagi gitu. Nah kemarin saya iseng-iseng bikin sebuah kayak polling gitu aja. Dan saya mendengar banyak sekali kayak feedback yang wow luar biasa banget, pengalaman-pengalaman orang gitu ya. Beberapa juga jadi kayak semi sesi curhat gitu ya. Nah tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, maksudnya tuh gimana sih munafik ya kan? If you need more details, apa sih maksudnya munafik? Walaupun sebenarnya nggak perlu kita jelaskan lagi, tapi ya kira-kira kayak gini lah ya. Ada yang bilang katanya gini, munafik itu artinya muka nabi pikiran kotor. Ya kan? Munafik, muka nabi, pikiran kotor gitu. Atau berikutnya gini, kalimat inilah paling terkenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Katanya pelayanan, tapi tindakannya loh kayak gitu. Wah. Kemarin ada yang bilang gini sama saya, di atas panggung haleluya, turun panggung cakcuk keluar semua. Wah katanya gitu. Itu pasti orang Jawa. Kaum saya itu pasti. Ya kan. Terus ada yang bilang gini, di atas panggung angkat tangan. Ya kan, abis turun main tangan. Wah itu Bapak Ibu Saudara sekalian katanya kayak gitu. Terus katanya gini, wah di depan ya kan, atau kalau di depan kayaknya sok baik apa segala macam, padahal sebenarnya di belakang ngomongin kita banyak banget. Katanya gitu. Saya udah bilang, makanya males ya sama orang Kristen ya beneran. Ngomongnya aja kayak haleluya, tapi giliran minjem duit halelupa. Kesel ya Bapak Ibu Saudara sekalian, aduh ampun. Terus bilang gini, males ya sama orang-orang komsel tuh sukanya kayak gitu loh. Makanya males kalau diajak tuh gak pernah mau. Ya kan, sukanya tuh gosip-gosipin orang, terus kepo, nanya-nanya, suruh-suruh sharing, males tau gak? Kalau suruh sharing dia kebeban loh aku ini, kayak repot tuh, susah loh, kayak gak suka lah pokoknya. Orang Kristen tuh ya biasa, sok baik, topengnya aja kayak gitu, kelakuannya. Wah. Dan seterusnya. I think Bapak Ibu Saudara sekalian Anda udah nangkep maksudnya dan bahkan mungkin Anda bisa come up dengan contoh yang jauh lebih banyak lagi. So, hari ini saya pengen ngajak kita untuk ngelihat sebuah cerita. It's very interesting, very relatable juga. Tercatat di Yohanes 8. Jadi suatu kali Yesus tuh lagi berada di Yerusalem.
Waktu itu situasi politik tuh lagi panas banget dan kepengen ngelawan Yesus. Nah di pagi itu Yesus pergi ke bait Allah yang kalau hari ini kita sebut gereja. Ya kan? Waktu itu he has to go, dia nggak kayak sambil nongkrong dia ngeliat gini ya kayak kita sekarang. But anyways ceritanya dimulai dari Yohanes 8 ayat 2. Oke, saya bacain kita simak bareng-bareng. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, sosok menghormati dulu kan. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah ini kuncinya ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di cerita ini di gereja yang sama, dua jenis orang, dua macam reaksi. Kita ngelihat nih yang pertama dulu orang Farisi. Orang Farisi ini fantastis, mereka tahu segala hal tentang hukum, mereka apalagi sebenarnya taunya depannya ada soknya gitu. Sok tahu segala hal tentang hukum, semua dihafalin, melakukan belum tentu. Mereka datang dengan rencana untuk menghakimi, baik menghakimi Yesus dan menghakimi perempuan ini. Nah perempuan ini Bapak Ibu Saudara sekalian didisplay dan dipermalukan di depan umum karena kesalahan dan perbuatannya. Nah orang Farisi pakai perempuan ini sebagai senjata untuk menjegal Yesus dan cari-cari kesalahan supaya mereka bisa membunuh Yesus, nyalahin. Nah apakah wanita ini memang baru aja ketangkep basah malam sebelumnya? Kita nggak tahu. Apakah mungkin dia sudah beberapa waktu tapi kemudian gini ditunggu dan digunakan nih untuk menjegal Yesus. Nggak tahu juga kan, ini trik yang mereka gunakan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nih yang menarik, Menurut hukum Taurat, seharusnya kalau ada perbuatan zina yang harusnya dihadapkan di depan imam, di display, dipermalukan itu adalah perempuan dan laki-lakinya. Harusnya kedua-duanya. Nah ini yang dibawa cuman perempuannya aja. Beberapa ahli Alkitab berpendapat Bapak Ibu Saudara, mungkin sebenarnya jangan-jangan nih prianya tuh salah satu dari mereka. Makanya gak di-display Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sehingga salah satu dari mereka tapi gak mau menunjukkan ya kan, sehingga yang diekspos cuman perempuannya aja. Talking about munafik ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, ampun deh. Terus kalau kita mau gali ke hukum Taurat sedikit aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan katanya gini, perempuan ini berbuat zina gitu kan. Berarti antara dua hal, antara dia ini sudah menikah atau sudah bertunangan, karena di konteks zaman itu kalau udah tunangan ya mereka practically udah kayak siap untuk menikah, udah pokoknya the law applies. Nah jadi udah menikah atau bertunangan kemudian dia selingkuh dengan laki-laki lain, atau dia single, masih gadis, masih perawan tapi berhubungan seks di luar hubungan pernikahan. Nah cuman anehnya nih Farisi yang munafik ini juga gak jelas. Karena kalau dari bahasa aslinya berbuat zina mereka pakai kata-kata moikeia. Artinya tuh perselingkuhan. Ya kan, berarti kan wanita ini di option yang pertama yang kita tadi bahas. Dia sudah menikah atau dia udah bertunangan, dia selingkuh sama orang lain. Nah menurut hukum Taurat dia harus dihukum mati. Caranya seperti apa? Gak ada instruksi spesifik. Nah tapi gini, mereka mengutip katanya gini, hukumannya Musa memerintahkan dilemparin batu sampai mati. Padahal Ulangan 22 ayat 23 sampai 24 yang harusnya mereka hafal, harusnya nih Farisi nih hafal, ya kan, ayat itu bilang hukuman dilemparin batu sampai mati itu berlaku untuk perempuan yang masih perawan, ya kan, kemudian berhubungan seksual dengan seorang pria. Sebenarnya hukummu nih yang mana sih? Ya kan, again talking about being munafik, udah gitu salah lagi. Nah
Karena tujuannya udah salah semua, sok-sok menegakkan hukum padahal mereka sendiri gak jelas semua. Dan banyak hukum mereka itu yang hanya man-made rules, peraturan yang dibuat oleh manusia dipakai untuk keuntungan sendiri. Dan di momen itu juga gitu, mereka pakai hukum yang mereka ingat, diambil comot-comot sesukanya untuk menjebak Yesus. Tujuannya orang Farisi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus bilang wanita ini diampuni, mereka nuduh Yesus ngelanggar hukum Taurat. Kalau Yesus bilang wanita ini dihukum, mereka kan bilang Yesus gak punya kasih. Emang serba salah. Ya kan? Ya cowok kali ya, saudara, salah terus, ngapa-ngapain salah terus, cile. Oke, wah ini yang cowok langsung tertawa, ya kan? Gitu. Hahaha. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua sisi ternyata. Oke, ada dua sisi. Kalau kita mau bilang tentang munafik, ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah gini. Kita ngelihat orang lain munafik. Ya kan, kayak yang dari tadi kita contohin lah ya, kayak dari awal. Oh kalau di atas haleluya, begitu ada apa haleluya. Ya kan, kalau ada angkat tangan habis itu main tangan dan seterusnya. Mereka gak konsisten, apa yang diomongin dan dilakukan beda. Orang suka bertopeng, banyak pura-pura, judgmental, suka ngakimin, masa dia gini, masa gitu, muka nabi, pikiran kotor dan seterusnya. Pokoknya orang lain tuh munafik deh. Gitu, seperti yang kita bahas, seperti yang kita lihat di orang-orang Farisi ini, kita ngerasa kita nih korban. Ya kan, pokoknya mereka tuh sampah lah, mereka tuh kayak gitu banget lah, mereka tuh munafik lah, mereka gak bisa dipercaya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sisi yang lain ada lagi nih. Waktu kita bilang orang lain munafik, bukankah kita sedang being judgmental? Aduh, kayaknya belum ngikutin. Waktu kita bilang orang lain munafik, bukankah sebenarnya kita lagi menghakimi? Bukankah kita lagi sedang menjadi munafik? Aduh, kayak plot twist banget ya. Kesel ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pastor tunggu yang benar aja. Ya kan, saya ini korban, hey other people did this to me. Ya kan, aku nih punya hak untuk jadi marah tahu. Kayak mereka tuh ya 1, 2, 3, 4, 5 ngomongnya ini. Wow. Tiba-tiba kita jadi ahli menunjukkan kesalahan orang lain. Tiba-tiba kita jadi pakar tunjuk jari. Tiba-tiba. Karena gini, seorang bernama Stephen Covey dia bilang gini. We judge ourselves by our intentions and others by their behavior. Kita menilai diri kita berdasarkan apa? Motivasi kita. Kita nilai orang lain berdasarkan tindakan mereka. Kalau tentang kita bilang, kita lihat itikat kita lihat motivasi lu. Aku tuh bertindak gitu soalnya, aku tuh bilang gitu soalnya dia bla 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 bla. Kita menjelaskan. Tapi kalau tentang orang lain, kita gini, ya aku gak tahu, pokoknya yang aku lihat kamu melakukan itu. Waduh, ya aku gak tahu, pokoknya aku rasakan kamu itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan Bapak Ibu Saudara, jadi kalau untuk diri kita ngelihat motivasi. Isi hatiku tuh gini loh, aku tuh bertindak gitu karena gini loh. Mulai keluar penjelasan dan alasan kita. Tapi kalau untuk orang lain kita kayak, ya gak tahu pokoknya kamu gitu. Ya gak tahu pokoknya kamu gak mengasihi. Ya gak tahu pokoknya kamu munafik. Ya gak tahu pokoknya kamu, you know. So, karena gini, munafik, ya kan, being fake, berpura-pura atau munafik gak konsisten antara omongan dan tindakan. Biasanya bersumber dari ini loh, insecurity atau hal yang ingin kita tutupi. Jadi supaya diri kita itu tertutupi, kekurangan kita tertutupi, kita berusaha tunjuk jari ke orang lain supaya apa? Fokusnya di orang lain bukan di kekurangan diri kita. Biasanya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini persis kan kayak yang dilakukan sama orang Farisi. Nggak tahu salah siapa, ya kan, nggak tahu siapa yang tidur sama tuh perempuan, salah Yesus apa enggak, pokoknya tunjuk jari dulu ke orang lain. Supaya fokusnya di orang lain, bukan di kekurangan mereka. Nah kadang-kadang nih kita, siapapun lah, ya kan, mau orang yang kita katain mereka munafik, atau diri kita sendiri, ya kan, kita tuh suka tutupi kekurangan diri kita dengan beberapa hal. Yang pertama tuh kata-kata atau jargon yang kelihatannya rohani gitu. Apa kabar?
dahsyat, luar biasa, yes. Wah, kalau yesnya makin banyak, berarti kita makin oke. Wah, ya kan kayak, seriously? Ya kan, bukan berarti kalau Anda mengucapkan jargon itu salah, enggak juga. Cuman gini loh, apa kabar? Apakah kita bilang luar biasa? Luar biasa apa dulu? Luar biasa enak apa? Luar biasa lelah atau kayak luar biasa apa? Let's be real. Atau misalnya ngomong, oh puji Tuhan, oh haleluya, oh iya ya puji Tuhan ya bisa begini. Padahal barusan sebelumnya kita barusan ngumpat ke pasangan kita. Goblok lu. Bapak Ibu Saudara sekalian, but that's what we said. Atau terus gini, kita nutupin kekurangan-kekurangan ini dengan cara hidup. Attitude kita. Di depan orang kita pakai topeng. Ya kan, oh everything looks great. Ya kan, awesome, amazing. Ya kan, hanya untuk apa? Menutupin luka dan kekurangan yang terjadi di dalam. Beberapa dari kita sebenarnya we're hurting. Kita lagi sakit nih dalamnya. Beberapa dari kita tuh lagi frustrated. Beberapa dari kita tuh lagi dalam kebutuhan yang besar banget. Tapi kita tutupin semuanya itu thinking, ya kan, berpikir bahwa we have to be perfect. Kata siapa sih? Kita mikir bahwa oh aku harus sempurna, pokoknya orang harus ngeliat bahwa aku ini gak apa-apa. Kayak why? Drama Korea aja bilang it's okay not to be okay. Kudu ditonton dulu kali. Ya kan Bapak Ibu Saudara, sampai gini cara berpakaian. Kita berpikir bahwa kita harus we have to dress in a certain way. Ya kan, apalagi supaya kelihatan gitu loh kayak pendeta. Waduh. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Konstantin yang di minggu yang kedua sempat kita bahas, waktu itu dibahas lebih mendetail sama Pastor Ezra. Waktu Konstantin tuh masuk membangun budaya, dalam tanda kutip budaya gereja. Dia membuat pendeta itu baju atau penampilannya itu sedikit di atas manusia rata-rata. Ya kan, jubahnya seperti apa, harus ada ininya, harus ada ornamennya dan lain sebagainya. Nah sehingga itu membuat orang-orang gereja punya pemikiran atau budaya bahwa gini, kalau hari Minggu ke gereja harus pakai baju bagus. Seolah-olah tuh kayak in a way we fake ourselves. Di satu sisi kayak bajunya itu jadi menutupi apa sih yang lagi going on di diri kita gitu. Nah sehingga gini, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, regardless sisi yang mana dari dua sisi yang tadi, kita merasa orang lain munafik atau sebenarnya kita lagi being munafik, aduh yang sebenarnya malas banget ngakuin ya. Poinnya bukan ada di orang lain. Poinnya tuh ada di diri kita. Mau kita ngerasa kita korban atau ternyata kita pelaku ya kan yang being munafik. Yaitu tadi kita nilai diri kita berdasarkan motivasi. Kita nilai orang lain berdasarkan tindakan mereka. Nah ada gak sih orang yang memang benar-benar salah nih, kayak benar morally kayak aduh benar-benar keliru lah, enggak banget. Ada. Ada gak yang memang terbukti pokoknya salah banget dan apa yang mereka lakukan tuh jelas-jelas keliru? Of course ada. Tapi itu bukan bagian kita. Dan di Alpha Omega Church kita diajarkan gini, ini kayak saya suka banget. Don't judge someone just because they sin differently than you. Jangan menghakimi orang lain hanya karena kategori dosanya beda dari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ucapkan sama-sama yuk kalimat ini dalam bahasa Indonesia, 1, 2, 3. Jangan menghakimi orang lain hanya karena kategori dosanya beda dari kita. Lagi yuk, 1, 2, 3. Jangan menghakimi orang lain hanya karena kategori dosanya beda dari kita. Kita ketik sama-sama di live chat kita semuanya, atau Anda bisa share ini di grup saudara, di grup komsel, di grup whatever. Ya kan, jangan menghakimi orang lain hanya karena kategori dosanya beda dari kita. Seringkali kita point finger sama orang lain tuh ya, kamu ya kalau ngomong kayak gitu, kamu munafik gini segala macam. Sebenarnya kitanya juga lagi ngapain? Kita lagi ngegibah dan menghakimi orang lain. You know, so sebenarnya kategori dosanya aja yang beda gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, berikutnya kita akan ngelihat contohnya Yesus. Kita lihat reaksi Yesus. Kayak apa sih? Yang terakhir tadi kita baca Yohanes 8 ayat 6 bilang yang lainnya lagi ribut, dia membungkuk menulis di tanah. Nah, ayat 7 bilang ini. Ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, it gets annoying, ya kan?
Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu dia membungkuk nulis lagi di tanah, selalu katanya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. You see, Bapak Ibu Saudara sekalian, you can't. Kita gak bisa menghakimi seseorang hanya karena kategori dosanya beda. Tuh kan mereka sendiri jadi kayak kalau kita orang Jawa bilang cegek kan. Atau hanya karena gini, kita menghakimi seseorang hanya karena sekarang kita lagi gak ketahuan sekarang ini. Ayo. Nah, Yesus tahu bahwa perempuan itu salah. Dan bahwa gini, perempuan itu juga merasa bersalah kok sebenarnya. Tapi gini, the thing is, Anda boleh lihat gadget saudara masing-masing, bukan tentang benar atau salah, karena semua orang pernah salah. Bukan hanya tentang siapa benar siapa salah, karena semua pernah salah. Sehingga don't judge someone just because they sin differently than you. Jangan menghakimi orang lain hanya karena kategori dosanya beda. Nah Yesus ini beda, saudara. Di ending perikop yang sebelum ini, orang yang disuruh nangkep dia itu tercengang karena kuasanya dan power dan otoritasnya. Tapi dia itu so human dan sangat relatable. Ayat 2 bilang gini, pagi-pagi benar. Dia berada di bait Allah. Dan gini, seluruh rakyat datang kepadanya. Berarti gini, seluruh rakyat datang kepadanya menunjukkan bahwa yes, he was powerful, ya kan? Tapi dia sangat relatable. Dia sangat bisa didekati sampai orang pengen lo datang. Sampai orang pengen lo denger lagi, sampai orang pengen deket lagi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pakai baju seperti orang normal. Dia gak pakai baju kayak imam besar, orang Farisi, harus ada ornamen ini itu, enggak. He was so normal. Sampai bahkan gini, waktu Yesus tuh mau ditangkap. Yang mau nangkep tuh harus butuh, lu kasih gua clue dulu kapan gua masuk. Ya kan, dia mungkin terbiasa pelayanan. Ya kan kayak, clue-nya apa ya, saya masuknya kapan? Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu waktu itu prajuritnya harus dikasih clue-nya apa? Yudas, pokoknya gini, Yudas bilang, orang yang gua cium itu yang lu tangkep. Dia bilang. Karena apa? He blended with everyone. Dia sangat mingle banget dengan semua orang, cara berpakaiannya sama. Dan so Bapak Ibu Saudara, he was so common, like real human. Nah orang mikir harusnya tuh bajunya gini, harusnya gitu dan ini dan itu dan lain sebagainya. Aduh percaya saya deh Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini kena paling banyak di YouTube. Mbak, itu yang pelayanan bajunya gak bisa yang bener ya? Itu, nih hari ini jangan-jangan lagi gitu kayak message-nya sih bagus cuman bajunya tidak memuliakan Tuhan. Elah, coba tolong saya dikasih mood board yang mana gitu, baju yang memuliakan Tuhan. Ya kan, so Bapak bisa kayak Jesus, he was sorry. Enggak curhat. Tapi Yesus, he was so relatable. Dia sangat bisa didekati, sangat bisa di-approach dan dia mingle dengan semua orang sampai seluruh rakyat datang kepadanya. Terus dikatakan dia duduk di sana mengajar mereka. Duduk tuh maksudnya dia gak rushing, dia gak sok jauh. He sat with them. Ini saking karena kita terbatas teknologi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Saya harus berdiri di sini mau gak mau gitu. Tapi kayak kita semua di AOC siapapun, we would love to chat with you. Talk with you. Nah bukan berarti Yesus gak tahu mana yang salah, mana yang benar. Yohanes 1 ayat 14 nyata tentang Yesus gini. Firman itu telah menjadi manusia, wujud manusia Yesus, dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kita ucapkan ini sama-sama 1, 2, 3. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of grace and truth. Jadi gak hanya sekedar ya pokoknya kasih karunia gak apa-apa lah, gak apa-apa, enggak. Tapi juga mengajarkan ini loh yang benar seharusnya. Bukan hanya yang benar gini, yang benar, enggak. Tapi mengasihi dengan grace dan kasih karunia. Dan ada sebuah kutipan yang bilang gini,
Grace without truth is not grace. Truth without grace is not truth. Jadi kasih karunia kalau nggak ada kebenarannya, itu bukan kasih karunia. Kebenaran aja kalau nggak ada kasih karunia itu juga bukan kebenaran. Nah, keduanya itu berjalan bersamaan, berbarengan. Dan gereja kita nih, eklesia, kelompok orang percaya, itu juga demikian, saudara. Kita menerima semua orang apa adanya, yes, sesuai grace dan kasih karunia Tuhan. Tapi sebagai wujud kita menerima grace itu, yuk kita ngambil langkah jadi lebih baik dan berjalan di dalam truth atau kebenarannya Tuhan. So, mengajarkan kebenaran dengan kasih karunia dan mengasihi karena itu menunjukkan kebenaran. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, talking about orang munafik, orang Kristen munafik, udah munafik palsu lagi. Hari ini bukan tentang kita jadi korban, karena waktu kita bilang orang lain munafik, kita juga lagi being munafik. Plot twist ya, kesel ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan hanya tentang siapa benar siapa salah, karena semua orang pernah salah. Orang lain pernah salah, diri kita juga pernah salah. Nah, sehingga pertanyaannya gini, apa sih yang bisa kita lakukan? Hanya 3 hal yang simple hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan senang banget firman Tuhan itu dia bikin simple praktikal supaya kita bisa lakukan. Yang pertama adalah gini, pastikan identitas diri kita hanya di dalam Yesus saja. Oke, kita ucapkan sama-sama atau Anda bisa ketik 1, 2, 3. Pastikan identitas diri kita hanya di dalam Yesus saja. Seperti yang tadi kita bahas, saudara. Orang being munafik, ya kan? Munafik pura-pura nggak konsisten, omongan dan tindakan beda. Biasanya bersumber dari apa sih? Insecurity dan hal yang mau kita tutupin. Ya kan? Supaya kita tertutupi, kita tunjuk jari ke orang lain. Supaya fokusnya di orang lain, bukan di kekurangan kita. Tapi sebenarnya kita yang hurting. Kita yang lagi berkebutuhan. Kita yang lagi punya kekurangan sebenarnya. Tapi kita nutupin semuanya itu, kita kira we have to be perfect. Jadi kita pakaiin topeng supaya semuanya looks great, everything is amazing, hanya untuk nutupin kekurangan kita. Dan sebenarnya kata siapa sih kita tuh harus sempurna? Yesus loh gak terintimidasi dengan apa yang kita alami. Dia lebih tahu kondisi diri kita daripada kita tahu diri kita sendiri. Jadi gimana ya, kalau kita kayak mau playing trick sama Tuhan, kita mau pakai topeng sama Tuhan tuh kayak lucu aja gitu, saudara. Kayak Anda ngelihat anak saudara, kamu habis makan coklat ya? Enggak, padahal coklatnya ada di sini semua. Kayak Anda dalam hati pasti kayak kepengen ketawa gitu kan. Tuhan kadang ngelihat kita juga gitu kok. Kamu lagi hurting ya? Kamu lagi bergabung? Enggak, I'm fine, I'm all good, I'm okay. Come on. Terus Anda bilang, ya tapi kan gini loh pastor, Tuhan tuh melihat hati, tapi manusia tuh melihat rupa. Ya kan, jadi rupa saya tuh harus sedemikian rupa. Oke, tapi seringkali tuh gini loh, kita melakukan hal yang kita gak mau lakukan, beli barang yang kita gak bisa afford untuk menyenangkan orang yang sebenarnya juga gak segitu peduli sama kita. Capek ya hidup ini. So, buat apa kita nurutin manusia yang penilaiannya terbatas dan gak ada ujungnya? So, temukan identitas diri kita tuh dalam Yesus aja lah. Dia yang beli hidup kita, dia yang tebus hidup saudara, dan hanya dia yang boleh menilai hidup kita. Dan by the way, untuk kita yang lain nih, ya kan, gak usah lah kita nilai-nilai orang lain, ya kan, yang which membawa kita ke next point. Jadi di poin ini saya bukan kayak, oh kamu yang munafik, kamu yang korban, kamu yang melakukan, kamu yang, come on, kita semua sama lah. Kita semua, we're all the same. Yang berikutnya ada lagi nih yang kedua, just do your job. Lakukan tugas kita aja. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah gak punya teman kerja, ya atau dulu teman sekolah, yang sukanya itu ngurusin kerjaannya orang lain, padahal belum tentu orang itu mau kurus. Enggak, maksudnya sukaannya tuh ngerjakan dan ngeributin kerjaannya orang lain aja. Selalu ngeliatin kerjaan Anda terus, padahal itu bukan bagian dia. Kerjaan dia belum tentu beres, ya kan, tapi ngurusin kerjaan orang lain gitu. Kayak, pengen dihilangkan gitu dari muka bumi ini gitu ya, bukan juga, enggak gitu. Atau gini saudara, coba lihat beberapa gambar berikut ini. Ini fantastis. Saya jelasin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang sebelah sini yang pertama tuh gini. Ditulisnya right turn only, hanya boleh belok kanan.
Tapi cobalah kita lihat gimana caranya coba itu belok kanan. Ya kan saudara? Sehingga kayak istilahnya tuh gini loh. Aduh kayak kerjaan lo cuman satu, tolonglah. Ya kan diberesin dengan baik gitu loh. Atau yang satunya gini nih, ini yang ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pintu sama kuncinya biar aman, tapi coba kuncinya ada di mana gitu. Istilahnya kayak please lah, kerjaan lu cuma satu. Ya kan kayak you had one job, is it that hard? Gitu ya kan kayak please lah tolong. Atau yang berikutnya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan nih kayak nih kita buat tangga. Tapi gimana aksesnya gitu coba. Ya kan kayak please you had one job. Ya kan kerja lu cuma satu atau mungkin dia kerjanya banyak jadi makanya begini atau ngurusin kerjaan orang lain. Ya atau yang satunya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pegangan lah ya supaya kita nggak jatuh. Tapi tolonglah. Gimana coba konsepnya? Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, tangganya begitu, pegangannya di mana kayak you had one job. Ya kan tugasnya tuh cuma satu tapi tolonglah nih orang nggak bisa ya. Tapi kita sama. Kita sama saudara. Soalnya gini, Yesus tuh jelas ngasih amanat sama kita. Love God, love people. That's it. Love God, love people. That's it. Ampun, tapi kita suka nambahin tugas diri kita sendiri, saudara. Ya kan kayak yang pertama, oh kamu yang ini belum ini, kamu yang itu enggak itu. Tuh coba lihat si A, oh dia masa omongannya berbeda. Oh coba lihat itu si B, masa dia tuh 1, 2, 3, 4, 5. Love God, love people, belum beres. Kita urusin nih orang lain, belum tentu dia mau kurus padahal. Kita mantengin perbuatannya orang lain, kadang kita playing victim, saudara bahkan. But remember. Ingat. Our job is to love. Tugas kita mengasihi. Bukan ngewadulin ini, itu, si A, si B, si C. Our job is to love. Baru satu aja udah susah dan belum bisa-bisa kayak yang tadi ya saudara ya. Kita sering kali ributin yang lain. Again, ada gak orang yang memang benar-benar salah? Ada. Ada gak orang yang memang kelihatan morally deprived lah, rusak lah dia. Pokoknya benar-benar terbukti lah dia kayak gitu. Of course ada. Tapi itu bukan bagian kita. Menghakimi mereka, menentukan hukuman itu bukan tugas kita. Beda area, beda job desk. Bapak Ibu sekalian, beda portfolio. Our job is to love. Kita tulis yuk di kolom komen, tugas saya mengasihi. Gitu. Di kolom live chat saudara yuk kita tulis, tugas saya mengasihi. Beritahu diri kita hari ini, bisikin deh diri kita gitu. Nggak usah kita tugas kamu nggak, tugas kita. Tugas saya mengasihi. Tugas saya mengasihi. My job is to love. Tugas saya mengasihi. Ini yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau yang tadi yang pertama, identitas diri kita di dalam Yesus aja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, we just have one job. Ya kan, do your job. Yang terakhir adalah gini, get busy. Serving and discipling. Sibuklah melayani dan memuridkan. Karena gini, orang yang biasanya sibuk ngeliatin orang lain, orang yang biasanya ngejudge, menghakimi, berpura-pura segala macam, itu Bapak Ibu Saudara sekalian karena apa sih? Karena nganggur, kegiatannya kurang. Jadi punya banyak banget waktu untuk memperhatikan orang lain, untuk mungkin kita juga ngelakuin hal-hal yang kita nggak seharusnya lakukan gitu ya. Kalau misalnya we're the ones being munafik. Nah sehingga hati-hati. Apalagi di hari-hari ini, saudara. Nggak sedikit orang pengangguran rohani loh. Karena apa? Pelayanan nggak semudah dulu. Everything is online. Kegiatan banyak berkurang dan segala macam. Hati-hati. Di dunia yang semakin hurting dan semakin banyak kebutuhan ini, yuk let's be genuine. Kita jadi orang-orang yang apa adanya lah gitu. Kalau orang lain ngerasa harus menutupi kekurangan diri dengan jargon rohani, kata-kata yang kayak bahasanya very high, Bapak Ibu Saudara sekalian, let's be relatable. Yuklah dengan kata-kata yang kita ucapkan, apakah itu memang kita maknai atau cuman hanya jargon aja? You know, Yesus aja relatable kok, orang mau deket sama dia. So let's be more like Jesus. Dan dari cara hidup, yuk kita gak usah lah bertopeng gitu. Minggu lalu kita diingetin even the greatest leader itu bisa jatuh, bisa salah.
Apalagi kita sudah sama. Let's be real, yuk jadi apa adanya. Bahkan justru gini Zra, biasanya orang-orang tuh bisa connect dari kelemahan yang sama, bukan dari kehebatan-kehebatan. So if you have a weakness, ampun kayak thank you. Berarti saya gak sendirian nih hari ini. I have a lot of weakness. Dan kayak minggu lalu Pastor Elia sampaikan, kalau bicara dari kelemahan gak habis bahan, sudah banyak soalnya gitu. So yuk kita tuh sibuk ngapain sih? Sibuk membangun orang, sibuk mengasihi orang. It is our job anyways. Sampai kita tuh gak punya waktu untuk kita ngejudge orang atau juga hal-hal lain yang gak perlu. Oh come on, kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. If you get it. Yuk kita tuh sibuk melayani orang lain. Yuk kita sibuk mengasihi orang. Yuk kita sibuk menjembatani orang ketemu Yesus. Sampai kita gak punya waktu untuk hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang bisa menjebak kita untuk jadi munafik atau anything. Soalnya orang kalau memuridkan pasti akan growing in love, pasti. Dan sibuk karena apa? Memuridkan dan menjangkau. It takes time, it takes effort, it takes energy dan banyak lagi yang lainnya. Jadi udah gak ada waktu untuk kita mau being fake. Udah gak ada waktu untuk kita berpura-pura, udah lupa. Soalnya kemarin gue ngapain ya? Karena kalau kita pura-pura kan itu harus dilanjutkan ya. Gak ada waktu untuk kita ngejudge orang lain dan lain sebagainya. So Bapak Ibu Saudara sekalian, let's be more like Jesus. Let's be more like Jesus. Bukan hanya sekedar nunjuk jari siapa salah. Bukan benar atau salah, kita semua pernah salah. Let's be more like Jesus. Kita pejamkan mata kita bersama-sama. Kita boleh tadahkan kedua tangan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami lebih dari siapapun. Engkau tahu kami lebih dari kami sendiri tahu diri kami. So Tuhan, di momen ini there's no point untuk kami mau pura-pura atau kami mau being fake atau kami mau nutup-nutupin, karena toh Tuhan juga udah tahu. So Tuhan, di momen ini yang bisa kami lakukan adalah kami membawa diri kami kepada Tuhan. Tuhan, ini bukan tentang siapa benar, siapa salah, siapa korban, karena semua dari kami pernah salah. So Tuhan, hari ini kami gak tunjuk jari sama orang lain, tapi kami bawa diri kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menjamah diri kami Tuhan. Mengerjakan perkara-Mu lagi dan lagi dan lagi dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan buat Engkau. Dan di hari ini, di momen ini, won't you come in one more time. Masuklah sekali lagi ya Tuhan. Bicara buat kami. Roh Kudus, ingatkan kami, mampukan kami. Kalau kami ngerasa insecure, kalau kami ngerasa malu, kami ngerasa terluka, Tuhan biar kami temukan jati diri dan identitas kami di dalam Engkau hari ini. You are the only one who matters. Dan Tuhan, mampukan kami untuk kalau Tuhan udah mengajarin kami love God, love people, mampukan kami Tuhan. Dan dari situ biar Tuhan juga boleh pakai kehidupan kami untuk kami mengasihi dan memuridkan orang lain Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami buka hati kami buat Engkau Tuhan. Boleh kita tadahkan kedua tangan kita bersama-sama, nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Boleh saja kita berdiri sama-sama, angkat tangan kita, katakan yes Lord. Untuk jemaat-Mu berserah penuh
lagi bersama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu katakan, kau ambil alih seluruh hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Sekali lagi, kau ambil alih ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Tuhan Yesus, itu yang menjadi doa kami hari ini. Kami buka hati kami Tuhan buat Engkau yang mengisi hidup kami. Bukan pikiran kami sendiri, bukan perasaan kami, bukan apa yang pernah kami alami, bukan masa lalu, bukan apa yang pernah terjadi. Engkau sendiri Tuhan yang mengisi hidup kami. Dan biar Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. So that our thoughts is consumed by you. Pikiran kami Tuhan dipenuhi dan dikonsumsi oleh Engkau saja. Hati kami dipenuhi ya Tuhan oleh pribadi Tuhan saja, memampukan kami mengasihi orang lain, memampukan kami Tuhan untuk tidak menghakimi orang lain tapi ngelihat mereka dari kacamata Tuhan. Dan biar kami menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami boleh memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, kehidupan yang di-refresh lagi Tuhan. Khususnya untuk cara kami menjalani hidup kami, untuk merefleksikan siapa pribadi Tuhan. Pribadi yang penuh kasih, pribadi yang tidak menghakimi, pribadi yang justru mengajarkan kasih karunia dan kebenaran untuk setiap pribadi yang encountering dan mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Boleh kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Sehingga jelas itu berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu untuk kehidupan kami. Hanya untuk satu tujuan saja Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada, saat hidup kami senang, saat hidup kami susah. Ya Tuhan, ingatkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau gak pernah menghakimi kami. Tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Memastikan kami melihat kemenangan yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, Engkau dipermuliakan atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, 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 amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Woo! Sampai jumpa hari Minggu depan dan sampai jumpa hari Kamis at Worship and Words. God bless you.